ketika uang itu dikembalikan, sebetulnya ada patut diduga ya orang ini biasa melakukan itu. Jadi menurut saya baiknya ya kalau memang tidak memberatkan, Aurel ya bisa minimal membuka laporan lah, atau yang mengetahui atau dari ini dekatnya si Aurel melaporkan perihal ini kan. Kalau yang jelas sebuah villa dengan harga 65 juta, ya kita mesti lihat itu luasannya berapa. Maksudnya secara logis, apakah itu masuk akal 65 juta untuk sebuah properti loh. Itu menurut saya agak fantastis juga ya, maksudnya surprise kan gitu. Nah kalau mengarahnya ke prank, memang sih kemungkinan besar 65 juta untuk sebuah villa itu prank kan gitu. Karena di Bali nggak mungkin harganya sejauh itu, kecuali memang ternyata terlibat atau terlilit hutang. Nah, ketika uang itu dikembalikan, sebetulnya ada patut diduga ya orang ini biasa melakukan itu. Jadi menurut saya baiknya ya kalau memang tidak memberatkan, Aurel ya bisa minimal membuka laporan lah, atau yang mengetahui atau dari ini dekatnya si Aurel melaporkan perihal ini, karena terus terang ini meresahkan masyarakat sih. Kalau misalnya ada orang yang dengan mudahnya menjual tapi habis itu mengembalikan kan karena dia takut bahwa si Aurel ini punya nama besar, saya pikir orang ini sudah menunaikan niat jahatnya. Jadi ya dia mengembalikan itu karena dia takut. Nah menurut pendapat saya orang ini mesti dimintain pertanggungjawaban. Ya kalau dia minta uang ya sebetulnya seperti halnya ya selebriti ya yang kita cermati ya, dan kita ikutin juga, mungkin Mbak Imong ya gitu. Ya menampilkan konten yang ada yang orang minta uang, minta dibantu, ada yang minta apa, nah itu dilayanin kan gitu. Nah kalau memang ini bagian dari konten, ya saya pikir memang media komunikatornya ada atau penyelenggara untuk keartisannya itu ya cukup kreatif ya. Artinya memang ada suatu peristiwa yang model kayak Mas Uya dulu kan ngeprank, jadi kan ada jual villa tapi nggak jadi kan gitu ya. Mungkin itu bagian dari prank ya, kita nggak tahu. Seandainya kan gitu hipotesanya. Tapi kalau dia minta duit 5 juta ke artis, saya pikir itu udah lazim deh. Karena kenapa, setiap followers pasti akan iseng, entah minta bajunya, entah minta apanya, entah minta kasarannya air liurnya, mungkin ada apa namanya rambutnya ya. Fans ya always crazy. Yang jelas memang tadi yang saya sampaikan sebelumnya, ini orang sebetulnya sudah ditransfer full kan 65 juta dari Aurel kirim ke dia. Nah, karena dia mungkin takut atau gimana, dia kembalikan. Tapi bingung juga, kok dia punya nomor rekeningnya si Aurel. Nah ini ceritanya gimana dulu nih. Makanya kalau dia sampai punya rekeningnya si Aurel dan dia bisa ngirim uang kembali, saya pikir ya kalau di namanya restoratif justice, ketika kerugiannya itu sudah tidak ada lagi, kerugian materialnya, itu bisa dianggap tidak ada kejahatan. Tapi karena kita menjaga ketertiban umum, ya ada baiknya perkara ini terus terang, karena 5 jutanya dikirim nggak? 65 juta dipulangin full. Saya pikir patut dicatat di dalam kepolisian bahwa follower ini atau namanya fans ini itu patut ditandain.